saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RFP Media. Berita hari ini, kabar duka di Nagakeo. Prada Luki Cempril Sapurtanamo diduga tewas dianiaya senior TNI. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Suasana berkabut menyelimuti keluarga dan satuan TNI setelah seorang prajurit muda, Prada Luki Cempril Saputranamo, tewas secara tragis dengan dugaan penganiayaan oleh seniornya. Sejumlah tokoh pemerintahan hingga militer mendorong pengusutan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap kasus ini. Prada Luki yang baru 2 bulan menjalani dinas aktif sebagai prajurit TNI meninggal dunia pada Rabu siang 6 Agustus 2025 setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Menurut keluarga, jenazah korban ditemukan dengan luka lebam, sayatan, dan tanda benturan yang diduga merupakan tanda-tanda penyiksaan. Tak lama kemudian, 4 prajurit TNI ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi militer yang kini tengah diperiksa di Subdepom ND. Selain itu, hingga 24 orang, termasuk pelaku dan saksi, telah diperiksa terkait kasus ini. Ayah korban, Sermat Christian Amo, sangat terpukul saat menjemput jenazah anaknya di Bandara El Tari Kupang. Dalam kondisi penuh emosi, Christian menegaskan bahwa pelaku penganiayaan harus dihukum mati dan dipecat dari dinas militer. Ia bahkan menyatakan, "Saya taruhan nyawa saya demi keadilan anak saya." Sementara itu, paman Prada Luki, Rafael Davids, mendesak agar kasus ini diproses hukum seberat-beratnya. Bukan hanya 2 atau 3 tahun penjara, karena menurutnya anaknya tewas akibat penyiksaan. Pangdam Udayana langsung memerintahkan agar penanganan kasus ini dilakukan dengan transparansi penuh. Letkol CZI Denny Wahyu Setiawan menyatakan bahwa seluruh pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Di tingkat pusat, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, mengonfirmasi bahwa hingga 20 personel TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Politik pun turun merespon. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Davel Laksono, meminta agar proses investigasi dilakukan tanpa kompromi dan secara menyeluruh. Ia menyatakan bahwa kejadian ini mencederai marwah institut TNI dan harus menjadi momentum reformasi internal, khususnya dalam membina kultur satuan yang bebas kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga menyampaikan penyesalan mendalam. Ia mendesak agar hukum ditegakkan setransparan mungkin, tanpa pandang bulu, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institut TNI. Kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan di dalam tubuh TNI sendiri. Banyak pihak menilai bahwa relasi senior-junior di lingkungan militer perlu diperbaiki agar tidak kembali terjadi kasus kekerasan seperti ini. Selain Prada Luki, TNI Angkatan Darat mengonfirmasi adanya 1 korban lain dari kasus ini. Namun kondisinya sehat dan tidak mengalami trauma serius. Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, kekerasan bukanlah bagian dari pembinaan prajurit. Meski aktivitas fisik boleh keras, namun tidak boleh melewati batas dan berubah menjadi kekerasan. Berdasarkan penuturan Ibu Prada Luki, sebelumnya batalion sempat menyampaikan bahwa kematian anaknya disebabkan karena jatuh dari pohon. Anggapan yang kemudian terbantahkan saat ditemukan lebam-lebam di tubuh Prada, dan klarifikasi itu dianggap sebagai upaya menutupi fakta.
Menurut hukum militer Indonesia, penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pasal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Mereka yang terbukti akan dihadapkan pada proses peradilan militer yang berbeda dari sistem peradilan sipil, namun tetap diawasi untuk menjamin keadilan. Komisi 1 DPR RI juga mendorong agar Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat terlibat aktif dan memberi perhatian khusus pada pembinaan budaya satuan dan mental personel agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media